Hello guys, welcome back again to my channel. So di video hari ini teman-teman saya bakalan membahas satu project yang sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya bahas beberapa kali, sudah sempat saya mention, tetapi rupanya banyak dari teman-teman yang request untuk kembali membahas project yang satu ini. Mungkin karena melihat pergerakan harganya selama beberapa waktu terakhir yang mungkin tidak sesuai ekspektasi, sehingga teman-teman merasa perlu mungkin ya untuk melakukan update. Jadi saya bakalan lakukan hal tersebut hari ini. Disclaimer dulu teman-teman, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual di video hari ini. Semua yang kalian tonton dan dengar di video hari ini hanya opini dari saya pribadi belaka. Saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan kalian sudah melakukan riset sendiri sebelum melakukan keputusan apapun. Nah, nama projectnya adalah DeFi, teman-teman. Jadi, dan kalau misalnya teman-teman melihat di sini, untuk websitenya sendiri, kalian akan tahu bahwa ada banyak sekali fitur yang bisa teman-teman lihat tertera di platformnya DeFi ini. Kalian bisa masuk ke crypto market, kalian bisa masuk ke DeFi token, misalnya kalau kalian punya alokasi atau kalian misalnya punya airdrop yang mau kalian claim atau kalian mau burning tokennya, bisa kalian lakukan di sini. Nah, selain daripada itu, tentunya untuk fitur-fitur yang ditawarkan di DeFi ini cukup banyak. Salah satunya adalah persoalan dari sisi keamanan. Ada scanner dan juga ada shield. Ada transaction toolnya seperti send dan swap, investment, accelerator, dan juga explore yields. Jadi ya fitur-fitur yang biasa kalian temukan di platform DeFi tentunya semuanya akan bisa kalian temukan juga di sini. Mereka itu udah track kurang lebih 244 miliar dolar dalam bentuk TVL. 137.000 kontrak juga sudah berhasil mereka track di berbagai protokol. Ada 217 protokol, 23 network, 4 juta token, dan yang bekerja sini, Anda bekerja di sini itu ada kurang lebih dari 40 member timnya. Jadi ini bukan sesuatu yang tentunya kita temukan di semua project gitu ya, karena timnya biasanya di project-project biasa itu mungkin nggak terlalu besar. Tapi di sini ada lebih dari 50 dan usernya sudah ada lebih dari 3 juta. Ini adalah ekosistem dari DeFi itu sendiri, dan mereka di invest oleh berbagai angel investor, yang inilah sebenarnya yang salah satu yang membuat saya cukup tertarik gitu ya. Angel investor dari mereka itu nama-nama yang cukup ternama gitu ya. Di antaranya ada yang dari Coinbase, ada dari Binance, ada dari Synthetix, Polygon, Paraswap, Dragonfly Capital, dan juga HTX. Dan juga mereka diinvest oleh beberapa institusi seperti Consensus, Huobi Ventures, dan lain seterusnya. OKX Blockchain Ventures juga termasuk salah satunya. Nah, inilah sebenarnya salah satu alasan teman-teman kenapa saya kemudian kemarin tertarik gitu untuk mencoba mempelajari lebih lanjut project DeFi ini. Ya, selain daripada angel investor dan juga backernya yang menurut saya cukup banyak gitu ya dan juga ternama. Tetapi di sisi yang lain juga mereka sering banget gitu ya mengadakan event-event yang cukup besar. Seperti salah satu contohnya adalah event yang baru saja mereka laksanakan di Denver, Colorado kemarin yang dinamai DeFi World. Dan ini sudah sempat di-tweet ya oleh Kevin O'Leary atau si Mr. Wonderful. Kalau kalian klik ini tweetnya, dia tag at DeFi Conference, maka kalian akan langsung masuk ke halaman atau page-nya token DeFi itu sendiri. Mereka juga baru saja malam hari ini membuat sebuah tweet yang membuat saya juga cukup penasaran gitu ya, bahwa mereka mengatakan di tanggal 20 Maret 2025 ini, yang berarti kurang lebih ya tidak sampai 3 minggu dari sekarang, mereka sepertinya juga akan mengumumkan satu pengumuman besar lagi. Nah, saya nggak berani kasih tahu ya ini adalah pengumuman apa, karena saya pribadi juga nggak tahu. Cuman kalau misalnya kita lihat clue-nya itu Make DeFi Great Again, lalu ada bendera dari Amerika Serikat. Apakah ini ada kaitannya dengan tweet dari Donald Trump Jr. dan juga Kevin O'Leary? Ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi tentunya kalau misalnya itu sampai benar dan misalnya ada tweet dari salah satu dari mereka, harusnya itu bisa menjadi suntikan boost yang cukup positif. Selain dari Kevin O'Leary, Donald Trump Jr. juga nge-tweet hal yang sama teman-teman. Look forward to speaking at DeFi World 2025. Jadi kemarin mereka sedang mengadakan sebuah event yang cukup besar. Pembicaranya itu nggak nanggung-nanggung teman-teman. Ada Donald Trump Jr., ada juga Kevin O'Leary, dan berbagai nama-nama yang cukup disegani di dunia cryptocurrency. Dan kalau misalnya kalian klik juga di sini,
Ini juga akan membawa kalian langsung ke page-nya DeFi. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat di Twitter mereka sendiri, mereka juga melakukan banyak sekali pengumuman ya yang mereka pin di sini. Yang paling baru adalah mereka mengumumkan bahwa Donald Trump Jr. itu akan speak di event yang mereka buat, yaitu adalah DeFi World 2025 Conference di tanggal 26 Februari kemarin di Denver. Yang sudah lewat gitu ya. Dan ini adalah berbagai bukti dari event yang mereka sudah laksanakan. Dan itulah teman-teman yang membuat saya merasa bahwa oke, ini sebuah project yang pertama, market cap-nya masih tergolong cukup kecil. Oke. Kedua, backer di belakangnya nama-namanya cukup oke. Institusi atau visi yang nge-back juga namanya cukup besar. Kemudian mereka mengadakan event-event yang cukup besar seperti ini, dan speakernya juga nama-nama yang cukup dikenal. Dan dengan ada beberapa hal tersebut ya yang membuat saya cukup tertarik gitu teman-teman untuk menjadi seorang investor. Walaupun tentunya ini adalah sebuah play yang cukup risky. Kenapa? Karena semua project altcoin yang market cap-nya masih kecil, teman-teman, itu tentunya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kalau misalnya kalian invest di project yang market cap-nya masih tergolong kecil, ada potensi rewards yang cukup besar jika memang project tersebut akan berhasil. Tetapi di sisi yang lain, kalian juga harus tahu kalau project yang market cap-nya kecil, penurunan sampai 80-90% di harganya itu bukan sesuatu yang terlalu aneh untuk terjadi. Jadi, kalau misalnya kalian tidak siap dengan drawdown seperti itu, maka kalian tidak boleh masuk ke project altcoin manapun yang memiliki market cap yang kecil. Kalian mungkin stay aja di top 50 gitu. Contohnya Ethereum, BNB, ya kan, Solana. Nah, itu mungkin kalian akan sangat kecil kemungkinan mendapatkan ada penurunan sampai 80-90% dalam waktu mungkin beberapa minggu. Kecuali kalau kita mungkin masuk ke dalam bear market gitu ya. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya project-project yang market cap-nya masih kecil, yang masih di bawah $100 juta, yang masih di bawah $50 juta, yang nggak mengherankan kalau misalnya mereka bisa mendapatkan ada drawdown yang cukup signifikan. Karena ya di sisi yang lain, mereka juga kalau misalnya sukses, itu membawa potensi reward yang cukup besar. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak siap dengan resiko tersebut, maka kalian tidak boleh masuk ke project yang market cap masih kecil. Jadi kesimpulan utamanya adalah teman-teman never invest what you cannot afford to lose. Kalau misalnya kita berbicara altcoin yang market cap-nya masih kecil. Jadi perhitungannya kurang lebih sama dengan kalau teman-teman invest ke meme coin yang juga tentunya sangat spekulatif. Pergerakan harganya juga sangat volatile. Kalian bisa terapkan teori yang sama, yaitu adalah semua investasi yang kalian masukkan ke dalam meme coin atau spekulasi yang kalian masukkan, nominalnya itu harus yang kalian bisa afford to lose. Jadi teman-teman, saya rasa video untuk hari ini untuk melakukan update terhadap project DeFi saya rasa cukup. Kesimpulannya adalah so far projectnya masih bekerja, event-event besar masih dilaksanakan, mereka juga sedang melakukan pengumuman katanya yang cukup besar di tanggal 25 Maret nanti. Kita tunggu saja apa nanti pengumumannya, tapi intinya saya secara pribadi masih merupakan holder dan saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk melakukan apapun, baik itu melakukan beli atau menjual gitu ya. Intinya kalau saya secara pribadi saya menjadi holder, saya sudah siap dengan resikonya dan saya masih percaya dengan timnya DeFi untuk bisa deliver apa yang mereka sudah rencanakan di roadmap. So, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.